Apa-apaan ini opung parbelak. Kau bagus-bagus kau sikit. Kayak mana caranya kau ngonten gak kelihatan muka? Bagus kau mau ngonten atau mau masak? Aku bukannya bilang apa kawan, kalian yang kujaga. Takut aku nanti kalian histeris. Nanti kalian menjerit, trauma pula kalian kubikin. Soalnya mukaku kali ini seram kali. Jangan kayak gitu kau main-main kau. Cepatlah mukamu itu, tunjukkanlah. Masa pula kau konten setengah jam gak kelihatan muka? Tapi kalian janji sama aku ya, jangan ketakutan ya. Jangan kalian trauma ya. Sebentar. Kan, ketakutan kalian kan? Aku udah gue bilang tadi, aku nggak mau kalian ketakutan. Seram kali aku hari ini soalnya. Ini lagi siapa ini? Kau ngapain ke sini? Kau siapa? Kok mirip-miripkan mukamu sama aku? Abang nggak bisa kau jadi model yang lain gitu. Kau harus kau mirip-miripkan mukamu sama aku. Lihat itu kumisnya itu niru-niru aku. Kok tiru-tiru pula kumisku yang belah tengah ini? Ada aja. Udah ke Polda kau? Ngapain? Ya wajib lapor lah. Ngapain? Ngapain kau di sini? Hah? Kemarin libur. Ya kemarin libur, hari ini kan buka. Cuman sekali. Saya tahu gua wajib lapor 2 kali seminggu. Kok bisa sekali samamu? Oh sama 2 kali. Wih. Kasianlah kau ya, nggak bisa kemana-mana. Berarti kalau kayak gitu kau ngekos kok di Jakarta ya? Ya harus ngekos lah. Kayak mana ceritanya 2 kali seminggu dari apa namanya, dari Yogyakarta ke Jakarta? Udah banyak rupanya uangmu. Hah? Dosen? Masih ngajar kau? Iya, bilang sama apa itu Polda Metro Jaya itu, kalau bisa sekali sebulan wajib lapor. Atau kalau enggak online. Nggak bisa. Masa nggak bisa? Berarti nggak bisa diajak kerja sama itu Poldanya itu. Dicoba dulu ya. Kalau memang nggak bisa, baru bilang nggak bisa. Jangan langsung pesimis kau. Sedangkan kau jadi tersangka belum ditahan-tahan kan, artinya kan kerjasamanya kan baik kan, kooperatif kan. Sekarang ini bukan tersangka yang ditutup kooperatif, polisi. Polisi yang ditutup kooperatif. Jadi gimana itu? Orang yang melaporkan kau sekarang lagi jalan-jalan di luar negeri. Udah dengar katanya Ade Darmawan lagi main-main, lagi jalan-jalan ke Vietnam. Ya, dan juga Bapak Joko Widodo itu lagi asik nerima tamu itu di Solo itu. Malang kali lah asik. Nggak bisa kau ke luar negeri ya. Iya pulangnya kena cekal kau. Dari kemarin kau udah dibilang kau tiru itu Egy Sujana, bikin alasan mau berobat. Kan lebih pengalaman kau daripada Egy Sujana ya. Kemarin beberapa tahun yang lalu pakai kursi roda, pakai penyangga leher. Takut ketahuan. Ya bikin cara yang lain dong. Kalau kemarin lehermu patah, sekarang bikin pura-puranya kakimu yang patah. Ya kan, baru tanganmu terlibat-libat. Kalau ditanya, kenapa bisa begini? Bilang aja ditabrak tronton. Kan begitu, gampang ya bisa ya. Kemarin bisanya kok kali-kali, masa sekarang nggak bisa? Udah susah. Polda Metro Jaya sekarang lebih profesional. Oh. Iya, baru tahu. Iya, katanya kau ikut sayembara ya? Ade Darmawan katanya kemarin bikin sayembara. Kalau kau P21, ya kalau kau nggak P21 katanya kau mau dikasih hadiah panci.
Panci anti bocor. Panci anti bocor atau anti gosong? Kalau anti gosong ini aku punya ini. Hah? Gosong. Di luarnya gosong, kalau di dalam enggak ini. Masih bisa dipakai lah ini. Kalaupun bocor nanti biar aku yang nambah. Berapa lah ini? Gak apa-apa lah. Gimana kira-kira? Nyambung sayembaranya tuh. Gak ilmiah. Ya, kalau menghadapi kalian ini gak perlu yang ilmiah kali. Gak lah. Aduh, ya udah pergi dulu kau sana, kau pergi dulu kau ke Polda, kau wajib lapor dulu. Gabung dulu sama teman-temanmu itu yang wajib lapor itu. Habis wajib lapor, ngumpul kalian di kantin seperti biasa. Begitu kalian ngumpul di kantin, ya kan? Podcast lah kalian itu seperti biasa. Heran aku ngeliat kalian, orang podcast di studio kalian di kantin Polda. Cari ke tempat yang lebih, yang lebih steril. Cari ke tempat yang lebih bermarwah. Di kantin Polda bikin podcast. Ada aja. Kau pula, kau bikin channel Roy Suryo Official, tapi studiomu belum ada. Bikin ke studio model kan cuma TV begini doang. Bikin sini begini besar-besar gitu. Roy Suryo Official. Tapi jangan bikin tulisan apokatnya. Nanti diketahui Andi Aswan kau, dibilang kau tiru-tiru. Aduh, Roy Suryo. Gimana? Bagus bajuku ini kan? Balik lagi dia. Ngapain balik lagi? Terus jujur aja aku bilang sama kau. Aku udah bilang sama penonton semuanya, ya. Udah 10 hari ini aku nggak pernah membahas-bahas tentang kau lagi. Kenapa tiba-tiba jadi kepengen bahas kau? Ya kan? Itu aku bilang sama kalian kan. Opung Parvela 10 hari ini nggak bahas Roy Suryo karena apa? Karena kelihatan aku makin bodoh. Nampak kalian lah aku sekarang ini kan membahas tentang Roy Suryo kan. Nampak kalian aku makin bodoh kan. Tapi nggak apa-apa lah, aku bikin diriku bodoh biar terhibur kalian. Opung Parvela kok nggak ketawa? Ternyata ganteng juga lu ya. Baru tahu Opung Parvela ganteng. Opung Parvela nggak seleden dan kau. Aduh, kalian tahu ya berita terbaru ini, berita terbaru ya. Aku baca di media sosial X-nya si Dokter Tima. Sekarang dia merayu-rayu Kapolri. Dia bilang begini, Pak Kapolri, kok makin kurus ya? Bu Tima, itu suami orang itu. Jangan kayak gitu kau. Kok makin kurus sih? Biar ku baca ya media sosial X-nya. Merayu, dia merayu. Dibikin juga foto Kapolri di situ. nih ya. Mas Sigit, kok kurus banget sih? Perhatian dia, sok perhatian kau. Ada apa? Mas Sigit sejak SMP teman baik saya. Status sekolah di SMP 8 Yogyakarta. Sampai sebelum jadi Kapolri, geng OSIS SMP 8 yang di Jakarta rutin ketemuan. Kadang di rumah saya, kadang di PIX main bowling bareng. Iya. Awas ada yang cemburu loh. Jangan mengingat-ingat masa lalu. Nanti ada yang cemburu. Untung Anda bukan Tarzan. Kalau Anda Tarzan, itu Robin Hood pasti cemburu. Setelah jadi Kapolri, sengaja nggak saya temuin.
Karena pasti sibuk dan lagi pusing kebanyakan kerjaan. Lagian dia dekat juga sama Jokowi. Ups. Ada kata upsnya. Kenangan menyenangkan masa SMP. Waktu itu, saya ketua umum OSIS. Mas Sigit ketua bidang olahraga. Pas dewasa, Mas Sigit jadi Kapolri. Saya jadi temannya Kapolri. Sehat-sehat Yondan. Artinya apa? Ya, hati-hati ya. Yang pernah jadi ketua OSIS, ini katanya kan si Tipa ini pernah jadi ketua OSIS. Hati-hati, yang pernah jadi ketua OSIS jangan bangga. Jangan bangga kalau satu ketika kalian jadi tersangka. Jangan bangga. Lebih bagus nggak usah jadi OSIS. Yang penting jadi Kapolri. Ketua bidangnya jadi Kapolri, ketua OSISnya jadi tersangka. Mendingan nggak usah jadi ketua OSIS. Itu makanya Opung Parbela dari dulu nggak kepengen, nggak mau jadi ketua OSIS. Karena tahu aku nanti bakalan jadi tersangka. Gak gitu juga konsepnya Opung Parbela. Masa ketua OSIS sudah pasti jadi tersangka. Aku punya teman biar tahu kalian. Teman, jujur aja aku bilang. SMP ketua OSIS, SMA ketua OSIS. Ya, sekarang dia di dalam penjara. Bukan cuma tersangka, tahanan. Kerjanya apa memang makelar tanah? SMP ketua OSIS, SMA ketua OSIS. Sekarang dia penjara dia. Aduh, kayaknya dua contoh ini cukup menggambarkan ya. Ini ada apa ini? Dokter Tipa ngerayu-rayu Pak Listio Sigit, seolah-olah sedang menumbuhkan kenangan. Kayaknya Pak Listio Sigit nggak pernah dibikin status kayak gini, karena dia jaga perasaan istrinya. Masa lu nggak jaga perasaan suami lu sih? Opung Parbela udah mulai pakai lo. Aduh. Dan yang lebih parahnya lagi, biar tahu kalian, pernah, ini nggak tahu aku ya, ada seseorang yang sama hobinya sama Parbela, ngintip statusnya si Dokter Ziva. Dia katanya kemarin ini katanya, ya aku nggak tahu kemarinnya kapan, pernah si Tipa ini bikin status ya Ganjar tolol. Dibilangnya 10 tahun memerintah tolol. 10 tahun memerintah, tapi apa gitu, tapi di bawahnya foto Ganjar. Baru ku dengar ini ya kan. Hati-hati loh, kalian sama-sama orang UGM loh. Kita dengarkan sebentar ya, entah betul entah enggak. Sahabat Indonesia, Dokter Tifa, orang perempuan pakai kerudung. Sebentar dulu, Dokter Tifa orang. Pak, ada rupanya dokter wujudnya bukan orang, Pak. Gak perlu disebut lah orang gitu. Kecuali kalau dia alien. Ada alien jadi dokter, Pak. Bapak ini yang selalu membuli dengan kata-kata tidak pantas kepada Presiden Jokowi, sekarang terlihat mempunyai sasaran baru. Sasaran baru yang dituju oleh Dokter Tifa ini adalah Ganjar Pranowo. Dalam cuitannya, Dokter Tifa mengatakan 10 tahun memimpin, rakyatnya jadi tolol. Tidak ada kata-kata Ganjar, tidak ada kata-kata Jawa Tengah. Tapi caption di bawahnya jelas menunjukkan ada Ganjar Pranowo yang seolah-olah sedang membersihkan tempat wudhu. Kemudian ada lagi tulisannya pada, kalau dia menang bukan hanya tolol, tapi gila kita semua. Ini mohon maaf ini. Selama ini memberikan narasi yang sangat-sangat kasar kepada Presiden Jokowi. Sekarang dia mempunyai sasaran baru, yaitu Ganjar Pranowo. Saya tidak tahu
sehitam apa hati seorang Dokter Tifa ini sehingga memilih diksi yang sangat kasar untuk ukuran perempuan. Dulu Dokter Tifa salah satu members dari Salawi, semua salah Jokowi, Salawi Group. Sekarang kelihatannya menjadi Salanjar, semua salah Ganjar. Dokter Tifa ini seorang perempuan, seorang istri, seorang ibu. Salawi semua salah Jokowi, Salanjar semua salah Ganjar. Kalau semua salah pengikut Anies, berarti kelompoknya namanya salah penis. Salah penis. Semua salah pengikut Anies. Salah penis. Iya ya. Kalau P-nya dihilangin berarti salah Anies. Iyalah, dihilangin aja P-nya. Lagian aneh juga sih. Salah penis. Semua salah pengikut Anies. Oh iya. Nggak cocok kayaknya ya. Kayaknya mengingatkan sesuatu gitu loh. Sesuatu benda gitu loh. Udah lewat lah itu. Nggak usah dipikirkan lagi tuh. Saya tidak tahu mengapa orang ini tidak bisa menjaga lisannya dengan baik, padahal dia dokter. Profesi yang sangat mulia, dia pakai kerudung. Betapa sayangnya profesi yang mulia ini, dokter dan kerudung dia, kalau produksi dari narasi yang keluar dari cuitannya adalah kata-kata kasar, pilihan diksi yang kasar, tuduhan yang sangat kasar. Dokter Tifa sedang mempermalukan diri sendiri dan keluarganya karena pilihan kalimat-kalimatnya sangat tidak pantas dikemukakan di ruang publik. Tidak mungkin saya mengkritisi orang dengan kalimat-kalimat kasar, mengatakan Dokter Tifa tolol, pandir, goblok, bodoh, itu saya hindari. Dokter Tifa ini adalah contoh konkret, contoh terbaik orang yang sangat minim empati sosial. Iya, betul. Dia tidak peduli perasaan orang lain, dia tidak perlu dampaknya kepada orang lain. Saya tidak tahu nih, ibu ini setiap hari makan apa? Apakah dia sholat? Apakah perilakunya, ucapannya itu mencerminkan ibadahnya? Bukan cuma sholat, Pak. Rajin juga katanya karaoke. Habis sholat karaoke. Habis karaoke ke kamar. Ngapain ke kamar Opung Parmela? Ya tidur lah sama suaminya. Masa tidur sama suami orang gimana sih? Itu kan pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Dan itu adalah jawaban yang nggak perlu dipikirkan. Salahnya di mana? Habis sholat karaoke ngamar. Sama siapa? Suaminya. Kalau sama suami orang, ya itu dipertanyakan. Kalau sama suami orang, itu zina namanya. Salahnya di mana coba? Sholat karaoke ngamar. Sama suami sendiri. Nggak salah kan? Itu dia. Salahnya di mana coba? Gak usah kau perpanjang lagi Opung Parmela, kami tutup nanti kontenmu ini. Habis tanya ya sholat katanya sholat, ya kan? Makan apa katanya? Ya makan nasi, ya kan? Pokoknya ya makan apa yang dimakan, apa yang kita makan, ya kan? Apa yang dia lakukan itu kita lakukan juga, kan begitu. Tapi belum tentu apa yang kita pikirkan dia pikirkan juga. Beda tekstur otak gitu loh. Tekstur otak. Aku nggak tahu ya, betul-betul memang apa, karena memang kayaknya ini video lama ini ya, waktu Pilpres kemarin mungkin kan ya, karena dia pencinta Anies, jadi Prabowo Gibran dia benci ya, Ganjar Pranowo, Mahfud MD juga dia benci ya kan, padahal bukannya bilang apa, Anies sama Ganjar kan sama-sama Gajah Mada. Gimana sih? Nah, kalian tahu ya kan, itu temannya si temannya si Michael Sinaga mencak-mencak kemarin dia bertukar. Apa dia bilangnya? Saya berani hukuman mati.
Saya berani hukuman mati. Ijazah Bapak Joko Widodo palsu. Saya berani hukuman mati. Hati-hati kau Janes. Hah? Bukan cuma netizen yang mencatat omonganmu, malaikat juga mencatat omonganmu. Jalan 100 tahun ya Bang ya? Kalau asli. Kalau asli. Kalau asli. Tapi kan saya yakin sekali kalau itu memang nggak asli. Bukan nggak asli, Mas. Tidak hanya tidak asli ya. Tidak ada. Kalau Oh, berapa tahun itu penjara? mirip sekali itu Bang. Berapa tahun penjara? Ini Pak. Berapa tahun penjara? 100 tahun. Saya hukuman mati berani saya Jokowi. Ayo. Gak punya ijazah kamu. Jelas kok. Hukuman mati berani saya kalau punya ijazah kamu. Iya. Ayo, saya tantangin. Allah. Kalau mau menantang orang berbobot, yang nantang itu harus berbobot juga. Nggak level mau nantang-nantang Bapak Joko Widodo. Kau siapa? Ah, bagus-bagus kau ibaratkan ya, ibaratkan Rismond nantangin tinju si Pac-Man atau Chris John. Rismond nantang Chris John, bunuh diri. Bobotmu apa? Pernah jadi apa? Udah bikin apa? Nantangin kau. Enggak apple to apple. This is the pen. This is apple. Pineapple. Kan gitu ada lagunya itu kan? Enggak aja. Sosok nantang si Janes ini. Apa kapasitasmu ya? Perasa pun polisi juga ketawa-ketawa ngeliat kau. Makanya Bapak Joko Widodo juga nggak ikut melaporkannya ini kan karena nggak usah, nggak ada bobotnya itu. Hilang gengsi awak melaporkannya itu. Kamu Jokowi, emang bajingan penjahat Republik kau betul. Ayo panggil semuanya, ayo termul bilang si Janes ngomong bahwa si Jokowi penipu bangsa. Bilang, ayo. Masuk tuh, Gak kan. punya ijazah udah jelas bukumis. Berani pula kau bilang apa namanya bajingan. Orang yang sudah membangun ini selama 10 tahun kau bilang bajingan. Orang yang sudah berjerih lelah pergi ke luar negeri, pergi kunjungan ke sana sini kau bilang bajingan. Orang yang sudah berbuat banyak bagi masyarakat Indonesia berani kau bilang bajingan. Emang kalian satu ruangan itu udah bikin apa? Berarti kalian lebih-lebih dari bajingan. Kalau belum bisa berbuat sama menyamai, enggak usah lebih menyamai dari yang dibilang Bapak Joko Widodo, berarti kalian juga lebih bajingan daripada bajingan. Fair-fair aja dong. Lah kan itu dia. Kalau ukurannya, kalau ku pakai ukuran Bapak Joko Widodo yang sudah membangun bangsa ini terpilih 2 kali, ya 2014, 2019 terpilih 2 kali jadi presiden, dia berani katakan bajingan. Kalian ya yang melamar jadi ketua RT pun belum tentu diterima. Itu temanmu itu si Michael Sinaga mencalonkan diri jadi anggota DPR gak diterima juga kan? Ya kan? Nggak dapat suaranya kan? Berarti lebih bajingan kalian daripada Bapak Joko Widodo. Enak kali kau ngomong-ngomong bajingan kau. Hebat kali kau. Apa bobotmu rupanya? Inang bailailahun. Polisi aja jangan, Jokowi jangan kau bodoh-bodohin polisi itu. Ya. Pintar-pintar itu. Teman-teman saya itu. Kamu gak jadi kayak orang bodoh. Ina teman-temanmu. Sedangkan polisi sampai sekarang nggak pernah ada yang ngaku temannya si Janes. Inang. Coba kalian tanya dulu di Polda sana. Ada temannya si Janes. Coba tanya dulu. Teman-teman saya. Baru punya teman 1-2 orang kau udah langsung kau ngaku kau polisi itu semuanya teman-teman saya. Polisi itu bisa teman-temanmu. Tapi 10 tahun kepolisian semuanya. Semua kepolisian. Berapa ratus ribu yang jadi polisi. Semuanya itu anak buah Bapak Jokowi. Kau baru teman udah kayak gitu. Semuanya anak buah Bapak Jokowi itu 10 tahun itu. Masyarakat polisi kau bikin. Masa dengan selembar kertas hanya begini aja. Pakai ahli 25 ini. 25 ahli 701 bukan bukti. Iya, Cuma gimana? karena selembar kertas palsu ini aja. Gila lo Jokowi. Kalau bener ini bener. Rusak negara kau bikin. Emang rusak, Memang rusak. gila Jokowi. Bener ayo. Ada bajingan, ada gila. Kalau kunilai Bapak Jokowi, sempat Bapak Joko Widodo dan juga ya relawan Joko Widodo nggak melaporkan ini, memang betul-betul kau nggak punya bobot kawan.
Makanya kok nggak dilaporkan. Rugi melaporkan kau, nggak ada gengsinya. Nggak ada gengsinya. Makanya itu Nusantara kawan-kawan yang lain dilaporkan karena apa? Karena ada gengsinya. Merasa mereka itu menjadi lawan berat kalian, lawan beratnya Roy Suryo, lawan beratnya kelompok oposisi, lawan beratnya para pembenci Bapak Joko Widodo, lawan beratnya para pembenci pemerintah. Makanya dianggap itu Nusantara itu lawan berat, berbahaya. Makanya dilaporkan. Beda kelas kita kawan, beda kelas. Nah, kemarin biar tahu kalian ya, Roy Suryo ya dikasih sayembara sama Bang Ade Darmawan. Dikasih katanya nanti kalau misalnya memang nggak jadi P21, ku kasih kau panci anti gosong. Dengarkan ini ya. Detik Roy Panci ditantang Ade Darmawan. Kalau kasus ini bisa SP3, Roy Panci mau dikasih hadiah panci anti gosong. Ya pada tanggal 21 April yang lalu mendatangi juga Kejaksaan Agung di atasnya Kejaksaan dan diterima oleh Wakil Jaksa Agung. Oke, intinya mereka belum menerima waktu itu dan kalaupun sekarang menerima nanti akan langsung diberitahukan. Jadi belum ada laporan. Jadi polisi juga nggak bisa bilang nanti akan lihat statementnya Kombes Budi ya. Ini bisa P21 atau nanti akan dihentikan. Oke. Ya itu. Bang Ade Jadi sendiri masih ya, kalau panjang. Mas nantinya akan P21 kemudian ditahan. Jadi gini Mbak, P21 itu adalah kewenangan jaksa. Ya. Ya. Lagi jaksa makanya. Jaksa. Nah, jaksa nanti ini kan saat ini sudah dilimpahkan, lagi diteliti. Ini kan belum balik ke Polda. Saya menantang Mas Roy gini, kalau ini Apa haknya? SP3, Anda untuk nantang saya? Nggak ada haknya, nggak ada legal standingnya. kalau ini bisa SP3 tanpa instrumen hukum, saya hadiahkan panci anti gosong sama Mas Roy. Apa itu? Jadi ya ceritanya ya Roy Suryo itu kemarin debat sama Ade Darmawan, ngotot dia bahwasanya ini sudah kadaluarsa, kan begitu, perkara ini sudah kadaluarsa. Sekarang begini ya, sebuah ketentuan kadaluarsanya sebuah perkara ya itu ada 1 tahun, ada 6 tahun, ada 12 tahun dan juga ada 18 tahun. Kan begitu ya, dan ada kriteria yang disebutkan kadaluarsa, kan begitu, tergantung dari tindak pidananya. Jadi kalau misalnya sebuah berkas tidak diberikan atau tidak disampaikan kepada kejaksaan, dari penyidik kepada kejaksaan, itu nggak bisa dikategorikan dengan perkara yang kadaluarsa. Kau dengarkan dulu Roy, nggak perlu pengacara menjelaskan samamu. Jangan mentang-mentang kumisku kayak gini berjarak. Jadi kau kira nggak ada ilmuku. Ya, jadi itu dia. Nah, sekarang begini, kalau berbicara tentang Roy katanya, dia itu minta supaya di SP3-kan tanpa RJ. Ya, penghentian penyidikan salah satunya adalah RJ. Kan begitu, penghentian penyidikan salah satunya, ya, jalan salah satunya adalah RJ. Memang betul, ya. Tapi ada jalan-jalan yang lainnya, ya. Ada demi hukum lah, apa selain sebagainya, ya. Tapi kalau berbicara, ya, tentang penghentian penyidikan, ya, Mas Roy, seperti yang diucapkan Bang Ade Darmawan tadi, ya, itu menurut pasal 109 ayat 2, penghentian penyidikan SP3, ya, seperti ini bunyinya, biar jangan salah. Penyidik berwenang menghentikan penyidikan melalui surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 jika yang pertama tidak cukup bukti. Kayak mana nggak cukup bukti? 900 alat bukti loh. 900 bukti. Bayangkan kalian 900 bukti. 900 atau 700? 700 ya, 700 bukti. Ya kan, kurang apa lagi? Koreksi aku kalau salah ya, 700 bukti atau 70 bukti. Yang penting udah lebih dari 2. Setelah itu, ya ini tidak cukup bukti. Bukti tidak cukup untuk melanjutkan ke penuntutan. Yang kedua,
bukan tindakan pidana. Peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana, ya. Itu baru bisa dikeluarkan SP3, ya. Perkara Roy ini nggak bisa dibilang bukan tindakan pidana. Karena apa? Dia udah tersangka. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin dia tidak melakukan tindak pidana kalau dia sudah jadi tersangka. Kan begitu. Pertama pelaporan, setelah itu penyidikan, baru penetapan tersangka. Kenapa bisa ditetapkan jadi tersangka? Karena ada peristiwa pidana. Kan begitu. Yang ketiga, ya, penghentian penyidikan atau SP3 bisa diberikan jika, ya, alasan demi hukum. Yang pertama, ya, penyidikan dihentikan demi hukum seperti tersangka meninggal dunia. Yang kedua, perkara kadaluarsa. Perkara lo, ya, bukan apa namanya, bukan pemberian berkas, ya, bukan penyerahan berkas, ya. Terus yang ketiga, atau perkara telah diputus sebelumnya. Itu dia. Sudah clear, ya. Jadi makanya kemarin begitu dibilang jadi satu-satunya yang memungkinkan dari yang tiga ini, ya, dari alasan demi hukum ini, meninggal dunia, setelah itu perkara kadaluarsa, setelah itu perkara sudah diputus sebelumnya, kemungkinan satu-satunya Roy Suryo katanya meninggal dulu. Itu disampaikan sama Bang Ade Darmawan, sampai ketawa hostnya, biar tahu kalian. Ketawa hostnya. Roy Suryo meninggal dulu. Kayak mana Bang Ade Darmawan ini, ngeri kali. Itu nomor antrian masih dipegang sama malaikat maut. Asal mau langsung disuruh pergi. Ngeri hostnya ini, biar tahu kalian. Bang Ade jangan sampai ke situ dulu lah, Bang Ade. Aku bukannya bilang apa, takut-takutnya malaikat maut nomor antrian udah mau dikasih sama Roy Suryo. Takutnya gitu loh. Gara-gara omongannya Bang Ade ini gitu kan. Jangan. Kalau klien dipengaruhi Bang Ade nggak apa-apa. Ini jangan sampai malaikat dipengaruhi sama Bang Ade. Bayangkan gini sih Pak, malaikat mau megang nomor antrian dia kan. Kalau bisa nomor antrinya tadinya nomor 5 jadi nomor 1. Ditukar. Jangan sampai Bang Ade, nggak boleh gitu Ngeri. Bikin orang takut aja. Merinding tuh si Roy Suryo, bulu kuduknya berdiri tuh. Ini penting. Singkat ya. Singkat tapi nggak bisa singkat nih, nggak ngerti. Mas Roy, karena Udah pasti nggak P21, ngerti nggak P19, ngerti nggak P20. Ini nggak ngerti ada P20 segala soalnya. Sekarang begini, orang ini ribut-ribut, ya kan? Yang pengacara siapa sih? Roy Suryo. Yang pengacara siapa? Kau atau Bang Ade? Nggak apple to apple deh. Ini siapa sih yang ngajarin Roy Suryo kayak gini otaknya? Refli Harun ya? Sekarang begini ya, P19. Apa itu P19? P19 ya dikembalikannya berkas dari kejaksaan kepada penyidik. Kan begitu. P20 ya. P20 ya. Kalau P21 dulu. P21 adalah ya ketika pelimpahan berkas itu sudah lengkap dan diserahkan kepada kejaksaan. Kan begitu. Kalau P20 ya itu bukan penghentian penyidikan. Aku sudah baca, ya itu bukan penghentian penyidikan kalau P20 ya. Kalaupun contohnya ya P20 ya surat SPDP, surat
surat perintah dimulainya penyidikan ya, itu dikembalikan oleh kejaksaan kepada penyidik ya, tapi penyidik berhak untuk meminta perpanjangan penyidikan. Bukan P20 artinya diberhentikan penyidikan. Mas Roy Suryo, cerdas kau sikit. Jadi kalau P20 ya, itu SPDP-nya dikembalikan, tapi ya penyidik berhak untuk meminta perpanjangan waktu. Begitu, jangan dibodoh-bodohin lah, nggak semua orang bodoh. Nih, gue baca sama Gil biar jangan kelihatan bodoh aku. Jangan, P20 adalah kode formulir yang menyatakan bahwa waktu penyidikan telah habis. Ingat ya, waktu penyidikan telah habis. Ya, surat ini diterbitkan oleh jaksa untuk memberitahu penyidik kepolisian bahwa batas waktu penanganan berkasnya perkara sudah berakhir. Ya, setelah P20 diterbitkan, penyidik dapat meminta perpanjangan masa penahanan dan waktu penyidikan. Gitu, masih bisa nggak diterbitkan? Bisa dong. Setelah itu apa? Melimpahkan berkas perkara yang sudah dilengkapi sesuai dengan petunjuk jaksa ke tahap selanjutnya. Begitu. Sekarang kan lagi diteliti itu kan? Ya udah, pokoknya siap-siap aja lah ya. Dapat hadiah kau dari Bang Ade Darmawan. Bang Ade, harga pancinya berapa sih? Ya, jadi itu dulu Pung Parbelang. Salam NKRI, NKRI harga mati.